Duncan pada saat ini dengan air mata berat menganggukkan kepalanya. Berkata dengan rasa terima kasih, Paman. Terima kasih. Terima kasih. Duncan tahu bahwa menantunya sangat baik dan berpikiran tinggi. Hal semacam ini, mungkin hanya Nicholas yang bisa melakukannya. Bergerak tak terkira, kakinya tertekuk ke depan tak terkendali, dan dia akan berlutut dan bersujud kepada Nicholas. Mata dan tangan cepat Marshall beraksi, dan tangan menyeretnya, berkata, Duncan, apa yang kamu lakukan? Nicholas memarahi, berat, mereka mengatakan ada emas di bawah lutut seorang pria. Kamu berlari ke sini kepadaku untuk menguangkan. Cepat dan berdiri diam, kamu tidak akan berlutut untukku sampai hari aku mati. Duncan benar-benar tersentuh dari lubuk hatinya, tetapi melihat kemarahan Nicholas. Dia buru-buru berkata, Oke, Paman, aku tahu. Pria tua itu mengangguk puas dan mendesak, mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepat dan pergi ke bandara. Marshall berkata, Ayah, aku menyuruhnya untuk bergegas. Dia bilang dia ingin menemanimu sebentar. Pada saat ini, musik tiba-tiba terdengar, musik yang sangat eksplosif. Lampu venue meredup setidaknya 70%, dan di kiri dan kanan panggung dua layar LED besar langsung menunjuk. Mulai memainkan materi pembuka tur dunia Gema. Video pembuka, berdurasi 20 menit, dibuat oleh tim Hollywood dengan uang banyak. Suara dan efek visualnya sangat mengejutkan. Konten video adalah perang kosmik yang terjadi di masa depan. Jadi efek audiovisual di awal terkesan mengejutkan. Plot video ini adalah ras alien menyerbu bumi. Memusnahkan hampir semua armada bumi, seluruh armada bumi hanya sebuah kapal perang yang dikemudikan oleh seorang pejuang wanita yang selamat. Untuk menyelamatkan bumi, prajurit wanita ini harus mengarungi kapal perang melalui lubang cacing. Sepanjang jalan dari masa depan kembali ke masyarakat modern di bumi. Ketika kapalnya melintasi atmosfer bumi, Angkatan Udara Bumi mengirim pesawat tempur top untuk mencegatnya. Dan dia melontarkan diri pada saat rudal hendak menghancurkan kapal dan mengambil parasut sepenuhnya. Namun karena parasutnya tidak berfungsi dan tidak bisa dibuka. Wanita prajurit itu menukik ke tanah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Menurut pengaturan aslinya, pada saat wanita pejuang akan jatuh ke tanah, layar LED dan semua lampu di tempat kejadian akan langsung padam. Dan semua suara juga akan berhenti tiba-tiba. Setelah 10 detik kegelapan mutlak, semua lampu panggung akan langsung menyala. Dan puluhan berkas cahaya akan diarahkan ke atas panggung. Ketika Gema, mengenakan baju besi skifi, akan turun dari langit dengan teknologi menenun. Dan gunakan lagunya yang berjudul, From the Future, untuk membuat pembukaan yang benar-benar mengejutkan dan sempurna untuk keseluruhan konser. Namun, pada saat ini, video baru saja mulai diputar. Ketika orang melihat video yang menampilkan adegan Star Wars, semua orang sedikit bingung. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa pertunjukan akan segera dimulai, dia buru-buru berkata kepada Duncan. Duncan, jangan buang waktu denganku di sini, cepat kembali ke istri dan anak-anakmu. Setelah itu, dia menatap Marshall dan menginstruksikan. Marshall, beritahu kru untuk bersiap-siap di bandara dan minta sopir mengantar Duncan ke bandara. Marshall mengangguk dan berkata kepada Duncan, Duncan, cepatlah. Sudah waktunya untuk tinggal bersama keluarga Anda, jangan pergi kemanapun sampai bayinya lahir. Oke. Duncan tahu bahwa lelaki tua itu memikirkan dirinya sendiri. Jadi dia mengangguk berat dan berkata, Paman, Bibi, kalau begitu aku pergi dulu. Tuan tua itu melambaikan tangannya, pergi sekarang, biarkan Marshall mengantarmu pergi. Duncan sibuk berkata, tidak, biarkan dia menemani kalian, aku akan turun sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Marshall, kamu mengirim pesan ke pengemudi, jangan ikut denganku. Marshall melihat bahwa dia dalam kondisi yang jauh lebih baik, jadi dia mengangguk dan berkata, Oke, pergi dan kirim pesan ketika kamu tiba. Duncan mengangguk, menyapa lagi orang-orang itu, lalu buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah Duncan keluar,
video yang menjadi andalan armada luar angkasa manusia itu terkena pukulan fatal dari musuh. Dan Alena dengan bersemangat meraih tangan Tama dan berteriak, "Madu! Apakah ini film? Efeknya terlalu realistis, kan?" Tama mendengar Alena sangat terkejut, lalu tanpa sadar menarik pelepasan sedikit aura. Tidak lagi memperhatikan kakek nenek atas apa yang mereka bicarakan. Tetapi fokus pada layar, berkata dengan serius, "Saya pikir ini harus menjadi video pembuka yang dibuat khusus." Mantan Raja Michael Jackson juga memberikan efek khusus pembukaan yang begitu megah. Tama baru saja selesai berbicara, di layar, kapal manusia meledak. Kapal induk yang sangat besar, serangkaian ledakan hebat dari dalam, semuanya berantakan. Efek suara ledakan di seluruh adegan menciptakan suara kuat yang tak terhitung jumlahnya. Adegan itu memicu gelombang suara, memengaruhi indera semua orang. Sementara perhatian semua orang terfokus pada video. Duncan melintasi koridor area VIP dan tiba di pintu aula lift. Gelombang suara membuatnya merasakan bas menggetarkan seluruh dadanya bahkan ketika dia ada di sini. Pada saat ini, 4 lampu lift tidak jauh di depannya tiba-tiba menyala pada saat yang sama. Dan tepat ketika dia sedikit terpana di dalam hatinya, pintu lift tiba-tiba terbuka. Di 4 lift, setidaknya 20 pejuang berpakaian hitam dengan senjata yang dimuat dan bersenjata lengkap muncul. Para pejuang berpakaian hitam ini mengenakan rompi anti peluru dan topeng anti peluru. Dan semua memegang senapan otomatis berwarna gelap di tangan mereka. Dan moncong masing-masing senapan otomatis dilengkapi dengan peredam yang tebal dan panjang. Ketika Duncan melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan hanya ingin berteriak. Peluru langsung dilepaskan dari moncong beberapa senjata. Dalam sekejap, dia terkena puluhan peluru, boom. Segera setelah itu, karpet wall cream di bawah Duncan basah oleh darahnya. Merah darah yang mencolok. Saat Duncan jatuh ke tanah, tidak ada orang di lift, bahkan memandang Duncan lagi. Salah satu dari mereka melihat wajah Duncan yang sudah mati dan berkata begitu saja melalui sistem intercom di helmnya. "Bos, pria ini sepertinya detektif NYPD Duncan Allen." Pria di kepala berkata dengan jijik. "Apa Duncan Allen? Menurut saya, itu hanya makanan pembuka, tidak cukup untuk sumpit sialan." Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan, "Kalian semua. Dalam formasi pertempuran, ingat tujuan kita, jangan biarkan hidup." 20 orang lainnya mendengar suara kepala suku dengan sangat jelas. Karena mereka memakai headphone peredam bising aktif. Jadi mereka memegang senjata mereka di tangan kanan mereka dan mengangkat 2 jari. Jari telunjuk dan tengah, ke sisi pelipis mereka dengan tangan kiri mereka. Gestur tangan ini berarti mereka telah menerima pesanan. Segera setelah itu, lebih dari 20 orang di 4 lift. Segera mengatur diri mereka dalam formasi tempur 6 orang standar pasukan khusus. Dengan senapan serbu paling canggih, pada saat yang sama, kecepatan yang sama keluar dari lift. Mereka ditutupi pakaian dan peralatan khusus, telah melalui perawatan diam yang sangat ketat. Kain pakaian tidak akan mengeluarkan hampir semua gesekan. Bahkan bagian kepala setiap resleting pada pakaian dibungkus dengan kain katun hitam untuk menghindari benturan dengan badan resleting. Sol sepatu tempur juga telah mengalami perawatan khusus, dan semuanya menggunakan pengencangan velcro. Tali dan bagian logam, bahkan saat berjalan, itu tidak akan mengeluarkan suara. Ditambah seluruh area VIP ini seperti hotel, semua tertutup karpet. Lebih dari 20 orang berjalan, hampir tanpa suara. Dengan detail pertempuran ekstrim seperti itu, bahkan pasukan khusus teratas tidak dapat melakukannya. Dan peralatan mereka juga sangat canggih. Senjata utama mereka, senapan serbu HK433, adalah senjata tunggal terbaru dari perusahaan Jerman HK. Senjata ini memiliki rate of fire yang tinggi, kekuatan yang tinggi, dan akurasi yang jauh melebihi senjata standar biasa. Selain itu, geng tersebut juga secara khusus mengadopsi amunisi dum-dum kaliber pukul 5.56 khusus.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.